Itu Berarti aja. kalau sama Aldo nggak ada urusan sama ente ya? Bebas. Itu urusan ente sama Habib Aldo, sama Habib Bahar, termasuk sama Habib Ja'far, Habib Syehrel. Fadhol. Saya Oke. persilahkan, itu urusan ente sama beliau-beliau. Begitu. Oke. Makanya kenapa saya dari kemarin pengen naik. Ini mengklarifikasi jangan sampai blunder. Habib Rizik ini ikon para habaib yang ada di Indonesia. Bagus kan prolognya? Sudah paham? Sudah ngerti? Pantesan dari dulu ini Pak Rizik Syihab ini seolah harus orang itu tidak boleh mengkritiknya, seolah kalau ada orang yang mengkritiknya itu bakal kena azab, tak boleh pokoknya. Ternyata Rizik Syihab adalah ikon para habaib di Indonesia. Jelas kan kalimatnya, ikon para habaib di Indonesia. Ayo, ikonnya seperti itu. Yang ngomong bukan orang di luar Habib loh, ini yang ngomong Habib loh ya, yang kemarin dihabisi oleh guru gembul bahkan langsung di depan RA. Tapi ternyata yang dihabisinya adalah ikon para habaib di Indonesia. Ada gak RA mengklarifikasi pernyataan internal habaib? Coba dong klarifikasi, apakah benar nih Pak Rizik Syihab itu simbol habaib di Indonesia, ikon bahkan habaib di Indonesia? Maka wajar bila lalu orang mengkritik semua para habaib karena ikonnya model beginian. Oke lah, terlepas dari itu semua ya, ini saya akan menampilkan keterangan yang begitu tegas menampar seluruh argumen pembelaan mereka tentang polemik nasab ini dari Kiai Marzuki Mustamar. Mereka kan selalu untuk supaya mereka menang atau dianggap menang oleh masyarakat muslim yang lain, mereka selalu membawa, oh nih Syekh Ali Jum'ah, nih Ibnu Hajar, ini Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, nih Buya Hamka. Tak pernah mempersoalkan Habib sebagai zuriat Nabi. Apakah Imaduddin Utsman Al-Bantani lebih alim dari Hadratus Syekh, dari Buya Hamka dan yang lainnya? Disebutkan. Coba, lebih alim mana? Nah, ini logika ini dijawab secara tegas oleh Kiai Marzuki Mustamar. Bahkan yang disampaikan oleh Rais Am Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Akhyar termasuk itu ya. Simple, sederhana logikanya. Dengarkan sama-sama nih. Nah, niki dulu ngeten para rawuh kula mukadimah Ki Imat. Ada yang dawuh kanca kula Malang, Syekh Ali Jum'ah begini, beda dengan Ki Imat. Alim mana Syekh Ali Jum'ah sama Ki Imat? Alim Syekh Ali Jum'ah toh? Nah, ngoten niku. Ibnu Hajar Al-Haytami begini, alim mana dengan Ki Imat? Alim Ibnu Hajar kan? Nah, begini. Nah, terus bagaimana kita para rawuh? Kembalikan kepada yang menjadi keahliannya. Imam Syafi'i kalih Asy'ari, top Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i enggak takhusus di bidang akidah. Imam Asy'ari yang takhusus di bidang akidah. Meskipun levelnya Asy'ari kalah dengan Imam Syafi'i, rujukan umat tentang akidah itu Imam Asy'ari. Ojo itu. Halo. Yun sewu, soal nata wirid ketorikoan antara Imam Junaid kali Imam Syafi'i, yang ngetop Imam Syafi'i, tapi yang takhusus di bidang toriko itu Imam Junaid. Maka yang jadi rujukan soal toriko bukan Syafi'i tapi Imam Junaid. Paham betul niki? Yang takhusus ngurusi hadis teliti Imam Bukhari,
Imam Bukhari itu pengikutnya Imam Syafi'i, tapi meskipun dia hanya pengikut, krono khusus takhusus ngurusi hadis, maka rujukan umat tentang hadis itu Imam Bukhari. Clear? Di Indonesia ada kiai yang jabatannya di NU jauh lebih top daripada Kiai Imad, tapi beliau tidak takhusus di bidang nasab, itu loh. Kiai Imad mungkin hanya pengurus RMI Banten, wong cilik mungkin, tapi takhusus di bidang nasab. Andai tanya fikih mungkin masih kepada beliau, andai tanya kebijakan NU mungkin masih pada beliau, tapi lek tanya nasab yang takhusus itu Kiai Imad. Paham dan non sewu satu lagi, Gus Suaidi top, halo, di bidang bangun pondok satunggalane, tapi nggak ngetop, nggak pentol. Meskipun bakul bakso yang biasa nongkrong di situ, ngajinya kalah jauh dengan Gus Suadi, reputasinya kalah jauh dengan Gus Suadi, tapi Gus Suadi nggak takhusus nggak pentol. Lah bakul bakso itu takhusus nggak pentol. Soal bagaimana nggak pentol sing kenyil-kenyil, saya lebih percaya pada bakul bakso. Masuk gak? Di otak kalian masuk gak? Rasional gak? Apa yang Kiai Marzuki Mustamar ucapkan? Rasional dong. Jadi kadang-kadang saya pun tertawa bila kemudian mereka sudah tidak mampu berargumen, melawan data dengan data, melawan dalil dengan dalil, melawan narasi dengan narasi, melawan karya dengan karya. Maka satu yang mereka lakukan, mencari orang yang dianggap lebih alim daripada Kiai Imad bin Utsman Al-Bantani yang tidak mempersoalkan nasab Alawi. Lalu mereka adukan antara si alim itu dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kan itu ya, diadukan, padahal profesinya, kekhususan ilmunya bukan membahas tentang nasab. Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari tentu lebih alim, lebih masyhur daripada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, tapi kita pun belum pernah menemukan karya beliau yang khusus membahas persoalan nasab. Tak ada saya menemukan karya beliau yang khusus meneliti persoalan nasab. Artinya ya beliau kenapa tidak menggugat Bang Alawi nasabnya nyambung kepada Rasulullah SAW? Karena beliau tak pernah menelitinya, disandarkan kepada husnuzon. Ya, Kiai Imad beliau meneliti persoalan nasab, meneliti sehingga menyimpulkan nasab Alawi terputus, tidak nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membongkarnya, yang membedahnya? Ahlinya. Belum menemukan banyak kitab mengenai itu. Ditambah ahli filologi, ditambah DNA, selesai dong. Jadi mestinya udah clear, mereka bukan suriah Nabi Muhammad SAW. Jelas ya, tegas ya, jangan terganggu bila ada orang yang melawan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan melakukan perbandingan. Semata mereka tak punya argumen untuk melawan argumen, lalu mereka membuat perbandingan untuk supaya masyarakat mengambil kesimpulan tanpa disandarkan pada otaknya, tetapi pada doktrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.